Untuk sejarah berdirinya Desa Mendungan, yaitu berdasarkan satu sejarah, yaitu eh, pada zaman penjajahan Belanda tahun 1898, di mana Belanda saat itu menginginkan satu kekayaan, terutama untuk di daerah kita, yaitu dengan dia menginginkan untuk padi dan lain-lain, sehingga dia membangun satu sarana untuk pertanian. Itu salah satunya membangun dam atau bendungan di dalam rangka untuk irigasi, sehingga oleh masyarakat untuk mengenal hal tersebut supaya ini bisa dikenal, oh wilayahnya mana, posisinya di mana, sehingga diberi nama Desa Bendungan. Kalau lihat dari fungsinya, dam Paingan melihat dari itu dibangun sejak sekian, itu memang sempat diperbaiki lagi tahun 1969, sehingga kondisi saat ini baik. Artinya irigasinya berjalan lancar dan dia bisa digunakan seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Gondang saat ini. Nah, terutama untuk bendungan karena ini dekat alirannya, insya Allah itu bagus dan alirannya lancar. Ya, untuk luas wilayah Desa Bendungan itu kurang lebihnya ada 131,1 hektar. Kemudian kalau jumlah penduduknya itu kurang lebihnya 2.469 jiwa, dan untuk kakaknya kurang lebih ada 850 sekian. Nah, ini terlihat bahwa 50% dari jumlah penduduk yang ada itu ya mayoritas produktif dari lihat usianya. Kemudian yang 10% memang ini lansia dan anak-anak. Nah, kemudian mayoritas dari pekerjaannya memang dilihat dari luas dari pertaniannya, memang dia mayoritas pekerjaan di pertanian, walaupun ada sedikit dari peternakan atau kerajinan. Nah, ini atau mungkin juga ada wira swasta yang lain. Di samping itu juga ada kerajinan pasah yang membuat untuk apa ya, ngerajang bahan-bahan masakan, yaitu dari kayu. Nah, ini tampaknya permintaan banyak sekali, permintaan sampai ke luar Jawa. Kan mulai usaha ini mulai tahun pinten? 2006. 2006. Oke. Awalipun nopo saking turun temurun nopo Boten. Awalnya nggih coba-coba, nggih. terus dibawa ke pasar hasilnya. Terus di pasar kok laku, terus berjalan sampai sekarang. Enggak apalah. Amat Mas ya betuk. Alat-alatnya ya sama persis tukang kayu. Ada gerinda, ada serut, pasang serut, ada gergaji mesin, ada propel seperti ini. Ini kayu apa, Bang? Jenisnya kayu akasia. Doyo. Nggih. Senang kayu akasia apa pernah coba kayu yang lain? Pernah coba kayu yang lain itu enggak laku. Kalau pembeli itu yang senang itu kayunya kan bagus. Akasia itu termasuk bagus di bawah kayu jati. Kelasnya, harganya juga. Nggih.
Produksinya ini pembuatan satu alat pasan ini perlu waktu berapa hari? Kalau sehari tiga biji. 3 biji. Itu emang udah pesenan atau dari... Ya sekarang ini yang banyak pesanan. Kalau dulu masih dipasarkan, terus sekarang kan banyak orang yang tahu. Sekarang itu melayani pesanan-pesanan. Tergantung permintaan yang pesan. Mau lebar, panjang itu bisa gini Bu. Untuk kira-kira harga per pasangnya ini berapa? Harga Berapa per penjualan? pasang sekarang ini harga grosir itu 55.000. Kan ini sing pengrajin pasang kamu jenengan. Apa ada? Nggih, namung kula. Untuk kendala Bapak dalam memproduksi pasang ini apa saja Pak dari produksinya? Kalau kendala ya sekarang ini yang saya butuhkan itu peralatan sama ya tenaga manusia, Karyawan. Soalnya cari karyawan itu yang di bidang perkayuan ini agak sulit. Di mana kita ada kerajinan tradisional, kerajinan cobek atau lemper itu yang saat ini memang dikerjakan secara tradisional turun-menurun dari orang tuanya ke anak-anaknya. Ya ini supaya nanti bisa lebih dan itu menjadi terus-menerus, artinya kita coba untuk buatkan semacam cetakan seperti kalau cetak gendeng itu, sehingga itu akan bisa dikerjakan secara terus-menerus. Andai kata dari keluarga tidak ada yang melanjutkan. Plastikan ngoten niku. Mentah ngoten niku ya. Jadi kan ini dados pengrajinnya sejak kapan? Sejak 5 tahun yang lalu pengrajin meneruskan kerajinan orang tua agar tidak punah, Mas. Oh, itu emang turun-temurun dari orang tua. Iya, turun-temurun dari orang tua. Ini udah generasi ketiga. Oh, iya. Untuk jumlah produksinya berapa? Untuk produksi kalau yang dulu masih pakai manual satu hari mungkin 50. Kalau sekarang sudah pakai mesin satu hari hampir 200 biji. Untuk kalau dari proses pembuatan awal sampai pembakaran jadi itu butuh kira-kira berapa hari? Kalau proses awal sampai pembakaran 2 minggu sudah bisa dibakar, tapi kalau untuk pengeringan 2 hari kering. Pokoknya noto jam setunggal, mungkin jam gangsal ya matang itu. Ya kan, nah. Ngoten ngantos pinten jam Napa nih? bakare ngoten. Paling gelakne ningali sing dibakar ya Mas ya, gelakne pot-pot ngoten niku namung 3 jam. Untuk bahan baku sendiri, Bapak dari mana? Bahan baku kita ambil dari Sumberjo, Durenan. Durinan. Oh, mendatangkan Ya, dari sana. mendatangkan. Ngeten iki cuacane kayak ngeten iki itu mungkin biar tertarik pasarnya gitu. Apakah Kalau ada ini? Pemasaran kita udah ada ambil sendiri, Mas. Sudah ada yang mengambil sendiri. Cuma kalau untuk pengembangannya mungkin ya lewat apa? Internet. Internet. Sosial media. Sosial Iya. media. Untuk sosial media itu bergelut dengan Facebook itu. Ya, Facebook, terus WhatsApp itu. Oh, ada. Oh, berarti bisa secara via WhatsApp untuk Bisa. pemesanan. Bisa. Itu harus menunggu berapa lama, Pak? Kalau pemesanan, kalau cuaca bagus mungkin ya 2 minggu dari pesan sekarang, 2 minggu mungkin kami sudah bisa melayani, sudah bisa diambil. Oh,
Sampun, Pak. Nggih, monggo. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Pamit rumiyin. Dan untuk potensi yang lain, ini yang saat ini ada yaitu adanya jualan di pinggir lapangan yang perlu nanti kita kembangkan supaya masyarakat bisa ada satu penghasilan atau pemasukan yang banyak, yaitu desa ingin menambah satu semacam wahana wisata atau mengembangkan wahana wisata di situ, yaitu dengan nambah rumah joglo tradisional dan kemudian nanti juga menambah dengan gardu pandang, di mana rumah joglo itu nanti bisa digunakan untuk resto dan juga bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang tentunya ini bisa sering kita lakukan. Dan gardu pandangnya kita melihat bahwa posisi yang ada di sana karena lingkungannya juga cukup baik, itu akan bisa melihat posisi saat matahari yang terbenam ini cukup potensi, cukup baik sekali. Nah, untuk potensi yang lain, tadi saya sampaikan mengenai desa itu punya lahan kosong yang cukup luas, kurang lebihnya ada 2,5 hektar. Yang ini kita kembangkan, itu menjadi satu lahan peternakan, karena di sana juga sudah ada rumput-rumput yang sudah tanam. Kemudian akan kita kembangkan lagi, itu menjadi satu wahana wisata tematik. Ya, bisa nanti mungkin untuk buah-buahan atau bunga atau mungkin yang lain yang mendukung tempat itu menjadi satu wisata mungkin juga bagi anak-anak atau masyarakat.